Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1,7%, close di 6.787. Asing masih mencatatkan net sell untuk market reguler sebesar 245 miliar, untuk all market 277 miliar. Hal ini terjadi karena eskalasi perang di Timur Tengah semakin meluas setelah kemarin Amerika Serikat membombardir 3 fasilitas nuklir di negara Iran, yaitu di wilayah Fordow, Isfahan, dan juga Natanz. Sehingga Iran ya guys ya, selaku pihak yang diserang terlebih dahulu, ini mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur distribusi dan perdagangan minyak terbesar di dunia. Sehingga Amerika Serikat pada akhirnya harus meminta tolong kepada Presiden China untuk melakukan negosiasi kepada Iran agar Iran tidak menutup Selat Hormuz ya guys ya. Tentu saja hal ini sempat menyebabkan harga minyak dunia kembali melonjak naik. Ya tadi sempat ke level 74 USD per barrel guys ya, sempat naik 0,7% dan kita lihat hari ini ada sedikit koreksi 0,9% di level 73,3 USD per barrel. Hal ini juga berlaku ya untuk beberapa harga komoditas yang sebelumnya memang sempat mengalami kenaikan namun mulai ada koreksi kembali ya. Untuk Brent oil juga kita lihat ada sedikit koreksi 0,6% dan masih di level 76,7 USD per barrel. Harga emas juga setelah sebelumnya sempat naik, per hari ini mulai ada koreksi kembali. Lalu harga batu bara juga ada koreksi 0,3%, bertengger di 106 USD per tonnya. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya IHSG saja yang mengalami koreksi yang jatuh dan anjlok, tapi bursa saham ya di Asia juga rata-rata ikut berjatuhan karena terbakar oleh sentimen konflik Amerika Serikat Israel versus Iran. Oke guys, kita terus memantau guys ya bagaimana perkembangan ya antara peperangan di Timur Tengah sana, terutama yang juga baru terjadi ya antara Israel versus Iran. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, Amerika Serikat sudah melancarkan serangan ke Iran dan per hari ini ya guys ya, di beberapa jam yang lalu dari sumber yang terpercaya kita pun mendapatkan kabar bahwa Iran juga sudah mulai menyerang kembali ya ke Tel Aviv di Israel. Jadi serangan Amerika Serikat kemarin ini dibalas oleh ancaman untuk menutup Selat Hormuz dan juga ya sudah kembali menyerang Tel Aviv di Israel. Sehingga ya semoga saja ini menjadi akhir ya dari peperangan ini dan tidak akan ada lagi ya balasan-balasan serupa ya dari kedua belah pihak dan semoga negosiasi bisa dilakukan dan berakhir dengan gencatan senjata seperti itu. Sampai saat ini negara-negara pendukung Iran ya seperti China ya lalu ada Rusia juga masih menutup ya masih menahan diri untuk menyerang Amerika Serikat ataupun Israel ya karena kalau misalkan negara-negara sekutu Iran ini ternyata ikut serta ya dalam menyerang atau penyerangan, maka ini eskalasinya bisa menjadi pemicu ya perang dunia ketiga seperti itu. Tentu saja ini tidak kita harapkan ya, kita tidak mengharapkan adanya perang lagi ya guys ya di dunia ini karena ya tentunya ini bukan hanya akan berdampak terhadap negara-negara yang berperang saja, tapi negara-negara berkembang seperti Indonesia juga bisa terkena gejolak ekonomi seperti itu. Oke guys, jadi hari ini kurs rupiah kembali melemah 0,7%. Tadi sempat ke 16.500 ya. Lalu ketika video ini di-take ternyata di 16.486 rupiah per 1 US dollar dan ini juga menunjukkan ya bahwa rupiah kita ini bisa langsung melemah ketika terjadi perang ya guys ya di dunia dan terjadi ketegangan geopolitik yang artinya ya ada ketidakpastian baik dari sisi makroekonomi dan juga global seperti itu. Jadi ketika nanti ya jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, maka yang akan naik adalah harga minyak dunia. Yang artinya teman-teman ketika beli bahan bakar BBM itu harganya akan naik. Nah, ini juga pastinya akan membuat harga kebutuhan pangan ya dan kebutuhan pokok kita juga bisa ikut melonjak naik. Artinya akan ada inflasi besar-besaran jika harga minyak dunia itu terus naik ya akibat peperangan yang sedang terjadi. Maka dari itu kita tetap berdoa ya guys ya dan kita juga berharap bahwa
perang ini ya agar segera berakhir dengan gencatan senjata dan juga melanjutkan perdamaian ya antara kedua belah pihak dan ya semoga saja tidak akan ada lagi pemantiknya seperti itu. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham BBRI. Nah, berbicara tentang Big Banks ya. Karena ini kan sudah turun cukup dalam ya. Untuk BBRI kalau misalkan kita perhatikan guys, ini sudah penurunan yang sudah cukup dalam. Banyak juga yang bilang ya sudah price in ya, tapi apakah benar-benar demikian atau mungkin malah bisa lanjut turun lagi? Gimana nih menurut teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi sudah turun 16% ya dari sekitar 4.450 sampai di area 3.720 ya di closing hari ini. Sudah turun 16,4%. Nah, bagaimana nih? Apakah ini sudah waktu yang tepat untuk kita buyback lagi saham-saham Big Banks di harga yang lebih murah atau di harga yang terdiskon? Kalau misalkan kita lihat ya dari candle hari ini memang ada rejection ya guys ya di 3.600-an ya sehingga closing di 3.720. Tapi untuk BBRI memang masih ada distribusi. So, kalau misalkan kita rekap ya, dua saham Big Banks hari ini didistribusi asing, tapi dua saham Big Banks lainnya diakumulasi. Tapi kembali lagi, akumulasinya belum terlalu besar ya, sehingga ini menunjukkan bahwa investor asing ini sebenarnya masih masih menutup diri ya dari resiko investasi di saham perbankan besar. Sehingga kalaupun teman-teman per hari ini sudah mulai cicil beli lagi, pastikan amunisinya masih tersedia banyak ya karena ini adalah game jangka panjang. Ini adalah long term game ya guys ya untuk investasi di saham-saham yang memang kondisinya sedang kurang baik ya. Jadi distribusi asing hari ini ada distribusi dari BK dan juga TP ya guys ya yang sebagai juga top seller hari ini dengan net sale di 252 miliar ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, bahkan hari ini saham-saham yang menjadi top gainers itu adalah saham di sektor energi, terutama untuk saham oil and gas ya guys ya, dan juga beberapa saham di sektor pelayaran. Oke, jadi untuk BBRI ya, kalau misal teman-teman perhatikan untuk money flow secara berkala ya, asing ini sebenarnya masih ada net sell hari ini di 252 miliar dan 3 hari terakhir investor asing ini terus mencatatkan net sell yang cukup besar. Ya, kalau misal kita bandingkan dengan akumulasi asing di Big Banks lainnya tidak seimbang ya guys ya dan asing juga masih terus melakukan distribusi. Sehingga meskipun hari ini secara candlestick-nya memang ada rejection, tapi tidak menutup kemungkinan asing masih akan lanjut distribusi. Jadi kalaupun teman-teman mau mulai cicil beli ya silahkan, tapi pastikan porsinya jangan terlalu besar. Ya, jadi kita ibaratnya bersiap-siap untuk lari maraton ya, bukan untuk sprint. Kalau misalkan kita long term view-nya memang untuk lari maraton, maka tentu saja teman-teman juga harus punya persiapan yang matang. Money management yang juga harus diatur ya guys ya. Jangan sampai teman-teman terlanjur all in ya atau beli dengan porsi yang terlalu besar seperti itu. Karena tentu saja kita masih melihat ada beberapa level support yang bisa disentuh kembali oleh BBRI. Jika BBRI kembali lagi ke level 3.600 ya tidak menutup kemungkinan BBRI bahkan bisa turun lagi ke 3.500 bahkan mungkin bisa ke 3.300-an ya ke area low sebelumnya. Jadi ada beberapa level support yang perlu kita perhatikan. Ini bisa untuk titik pembelian kita lagi untuk averaging down kita lagi di 3.500 dan 3.300 ini harga yang cukup murah ya. Dan semoga ketika nanti kita sudah selesai akumulasi di harga bawah, harga saham BBRI bisa ada potensi untuk rebound ya alias bullish reversal. Nah, itu yang kita tunggu ya. Kalaupun nanti ya perangnya berakhir lalu ada tanda-tanda bullish reversal, pasti kita pun akan mengabarkan ke teman-teman bahwa inilah saatnya borong saham BBRI. Tapi untuk sekarang ya teman-teman tahan dulu karena konfliknya ini sebenarnya masih memanas ya, masih di titik didih lah kalau misalkan ibarat air yang dimatangkan ya. Ini masih di titik didihnya di mana belum mendingin nih ya, masih cukup panas ya kondisinya. Next kita bahas juga BBCA. Untuk BBCA hari ini juga sebenarnya terpantau ada rejection ya dari area low di 8.500 ya, closing di 8.625, tapi tetap masih ada koreksi 0,8%. Dan jika kita perhatikan hari ini ada sedikit akumulasi dari domestik ya, sedangkan asingnya mencatatkan distribusi.
Jadi untuk BBCA asingnya masih net sell, meskipun memang net sell-nya sudah berkurang banyak ya, tidak sebesar di penutupan Jumat lalu. Hari ini net sell hanya di 29 miliar saja. Tapi yang terbesar tadi net sell-nya adalah di BBRI. Lanjut ke Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri kita melihat hari ini ada koreksi 0,2%, ya sebenarnya juga ada rejection, tapi tetap ya kita memantau terus untuk saham big banks dan juga kondisi terkait dengan perang Timur Tengah. Untuk untuk Bank Mandiri ya, hari ini ada akumulasi, terutama dari BBYUDH. Sebenarnya investor asing ini tercatat akumulasi di Bank Mandiri, guys. Ya, seperti yang tadi kita sempat bilang ya ke teman-teman, bahwa ada dua big banks yang hari ini diakumulasi. Salah satunya adalah Bank Mandiri. Hari ini net buy 149 miliar. Memang akumulasinya terlihat ya guys ya, tapi kembali lagi kita bilang ke teman-teman bahwa belum sebanding ya dengan distribusi yang terjadi di BBRI. Dan potensi koreksinya masih cukup terlihat ya, kecuali perangnya sudah selesai ya, ada genjatan senjata atau perjanjian diplomasi ya, maka kita bisa bernafas lega, kita bisa melakukan akumulasi lebih besar. Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur beli hari ini, maka yang harus diatur adalah porsi pembeliannya. Jadi untuk Bank Mandiri ya sebenarnya cukup menarik ya untuk beli di harga sekarang ya guys, atau di area low tadi ya di 4.800 ya, pasti teman-teman juga melihatnya ini, wah ini menarik nih ya, mulai ada tanda-tanda rebound. Tapi kalau misal kita lihat lagi ya guys ya kondisinya, peperangan belum usai ya, maka masih ada potensi untuk terkoreksi kembali. So untuk Bank Mandiri ada level support di 4.770 untuk level support terdekat, lalu ada di 4.500 dan 4.200 untuk area support terendahnya. Lanjut dulu ke BBNI ya. Untuk BBNI hari ini ada koreksi 1,2% di level Rp4.060 per saham. Kita melihat BBNI mulai mendekati level support selanjutnya, yaitu di bawah di level 4 ribuan ya. Di level 4 ribuan ya, teman-teman bisa perhatikan per hari ini sebenarnya bahkan sempat breakdown ya di bawah 4.000 tapi masih bertahan di 4.060. Ya, dan kita lihat hari ini ada akumulasi juga terutama dari beberapa investor asing, tapi memang hari ini akumulasi asing di BBNI belum terlalu besar, hanya 895 jutaan saja guys ya. Jadi ya masih nanggung lah ya kalau misal teman-teman mau all in di harga sekarang ya. Ini belum waktunya all in sebenarnya, ini waktunya kalau misal teman-teman mau cicil beli ya silahkan ya. Kalau mungkin sudah terlanjur juga, nggak mungkin juga akan di cut loss gitu ya. Jadi kalau misal mau cicil beli, pastikan teman-teman punya porsi untuk tambah muatan lagi. Kalau misalkan nanti harga sahamnya kembali terdiskon. Nah sebenarnya yang hari ini mengalami kenaikan, ini sempat kita bahas kemarin, yang berpotensi naik adalah beberapa saham di sektor energi, oil and gas, dan juga saham-saham pelayaran. Karena pastinya Iran ini ketika kemarin kita bahas ya, belum ada ancaman terkait menutup Selat Hormuz. Tapi karena Iran juga merupakan negara penghasil minyak ya, yang salah satu terbesar di dunia, maka jalur perdagangannya pun ini berpotensi membuat saham pelayaran naik gitu ya. Sebenarnya juga sempat terlihat ya, kemarin SMDR juga mengalami kenaikan, tapi ternyata per hari ini lanjut naik lagi. Ya, sedangkan tadi kalau misal saya perhatikan ada satu saham yang di suspend ya, ada Archie yang kemarin memang terus mengalami kenaikan. Kita bahas dulu terkait dengan INRG. Hari ini INRG naik 7,8% di level Rp386 per saham. Nah, untuk saham di fase konflik seperti ini sebenarnya teman-teman bisa ya untuk cari cuan, trend following ya, beli atau BSCP ya, beli sore jual pagi itu juga masih bisa. Tapi jangan lupa take profit kalau misal teman-teman sudah dapat cuannya. Kenapa seperti itu? Karena bisa kapanpun turun, ya bisa kapanpun anjlok. Kecuali teman-teman punya ketahanan yang kuat ya, dan keyakinan yang kuat juga untuk lanjut hold. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, investor asing pun sudah mulai take profit di ENRG. Ya mereka itu mulai akumulasi tipis-tipis di 10 Juni, ya di harga 200-an. Lalu di tanggal 13 Juni ini mulai tinggi ya guys ya, di sekitar 270 ya, akumulasi tertingginya ketika naik 18%, asing lanjut akumulasi. Dan per hari ini mulai ada take profit nih ya. Kalau misalnya kita perhatikan akumulasinya ini dari retail dan domestik. Ya, sedangkan investor asingnya terpantau menjual ya, alias take profit di INRG. Hari ini asing net sell 5,8 miliar ya guys. Jadi tentu saja kita melihat investor asing ini memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa menaikkan harga saham, lalu mereka melakukan penjualan, distribusi, dan terlihat hari ini ada net sell dari investor asing.
Itu juga sebenarnya taktik yang bisa kita lakukan ya. Ketika ada potensi perang semakin meluas misalkan ya atau ketegangan geopolitik, ya maka yang harus kita incar saham-saham sektor energi. Dan ketika sahamnya naik, ya itu adalah kesempatan untuk kita melakukan penjualan berbarengan dengan asing jualan ya. Jadi ketika asingnya sudah mulai jualan, ya teman-teman juga mulai tuh ya perlahan-lahan menjual ya, mau jual mungkin 30% dulu boleh ya, atau mungkin mau jual sebagian 50% juga it's okay. Atau mungkin mau dicicil 20% juga tidak masalah. Seperti itu ya. Yang penting teman-teman cicil jual ya tujuannya adalah untuk mendapatkan harga tertinggi. Meskipun tidak full ya semua kita jual di harga tertinggi tapi setidaknya kita dapat harga tertingginya untuk melakukan penjualan. Kita lanjut ke SMDR ya guys ya. Untuk SMDR hari ini ada kenaikan 6,9%. Sebenarnya bukan hanya INRG saja yang naik, ada Akra Medco hari ini juga mengalami kenaikan. Tapi yang cukup menarik kita lihat ada SMDR naik 6,9% di level Rp368 per saham. Sejauh ini memang SMDR masih diakumulasi oleh investor asing, terutama ada ZP sebagai top buyer, akumulasi 7,5 miliar ya dari ZP. Sedangkan untuk overall market ya hari ini kita lihat ada net buy 799 jutaan ya. Setelah kemarin net buy 1,7 miliar, hari ini masih diakumulasi meskipun tidak terlalu besar ya. Karena mungkin dari sisi likuiditas tidak terlalu memungkinkan juga untuk asing akumulasi besar-besaran. Jadi untuk SMDR sebenarnya juga cukup menarik ya untuk di hold ya, tapi teman-teman juga harus pantau, siapa tahu besok mungkin ada koreksi yang lebih dalam ya, teman-teman bisa segera take profit. Tapi kalau misal masih naik ya masih bisa lanjut di hold dan kita lihat pun akumulasi asingnya masih terlihat. Jadi masih oke sebenarnya untuk teman-teman lanjut hold ya. Yang belum naik terlalu tinggi di sini kita lihat ada Temas ya. Untuk Temas ada kenaikan 5,9% di level Rp143 per saham. Kita lihat hari ini ada akumulasi yang cukup besar terutama dari beberapa investor asing ya. Hari ini asing juga mencatatkan net buy untuk saham Temas sebesar 88 juta saja guys ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Kembali lagi ke likuiditas marketnya. Next kita bahas juga saham Soci. Nanti kita akan rekap ya saham apa saja sih yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi oleh investor asing. Untuk Soci hari ini ada kenaikan 7,6% di level Rp183 per saham. Kalau misalnya kita perhatikan Soci, Temas itu saham-saham yang sebenarnya menarik ya untuk trend following. Tapi tetap ya harus ada trading plan dan pembatasan resiko. Untuk hari ini kita lihat beberapa investor retail mulai akumulasi di saham Soci, sedangkan asingnya terpantau jualan ya 79 jutaan seperti itu. Jadi untuk Soci, Temas kita lihat masih ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi. Adapun saham-saham yang hari ini menjadi top gainers ya guys ya. Ada beberapa saham pelayaran lainnya ya seperti juga saham energi ya. Seperti ada Siko, ya Ruiz, Apex ya guys ya. Lalu juga ada Okas, ya kita lihat juga ada saham Cegas, SSIA, INRG ya tadi sudah kita bahas, lalu ada Soci ya. Di sektor lain yang mungkin bisa kita sebut digoreng mungkin ya atau saham gorengan. Contohnya ya banyak ya guys sebenarnya. Ada UP, ya BNBR, ya Fire dan lainnya. Lalu kita lihat juga ada SMDR, ya Lead, lalu ada Temas ya. PSAB juga ternyata hari ini masih mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan ya. Ada Akra, lalu ada Rigs, ya Akro juga masih naik. Naiknya sih nggak terlalu tinggi ya, Aman Mineral juga ternyata ada kenaikan hari ini. Sedangkan saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini ternyata ada Bank Mandiri, Antam BRPT, Inco Aman, lalu ada PGEO, BRIS, Toba, ADMR, PTRO, Pegas, Kalbe Farma, INKP, Brand, ISAT, EXCL, Raja, AMRT, dan BKSL. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing hari ini ada BBRI, Medco ya meskipun naik 1,3%, lalu ada Adro, ICBP, BRMS, BBCA, Telkom, Akra, SSIA, Elsa, Bukalapak, UNTR, Pani, ITMG, DSSA, PSAB, Tepia, Unilever, dan MTech. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.